Mas. Nah, ini tahun 2010 terakhir saya mengikuti testing. Berarti kalau dari sekarang ya, hari kemarin 2020, berarti saya sudah 10 tahun berhenti untuk menjadi pegawai testing. Nah, poin yang akan saya sampaikan kepada para teman-teman semuanya, kepada para subscriber, jangan patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman yang sebagaimana di video-video sebelumnya ya, saya pernah mengutarakan bahwa saya sudah mengabdi di salah satu madrasah ya, sudah 20 tahun sampai sekarang ini, dan alhamdulillah masih bisa bertahan, dan akan berbagi tentang pengalaman saya yang sudah beberapa kali mengikuti testing CPNS dari mulai tahun 2001 sampai tahun 2000 berapa ya, kalau tidak salah, ini nanti adalah di itunya, di datanya, sampai saya tidak bisa mengikuti testing CPNS karena terbentur dengan usia lebih dari 35 tahun dulu itu ya. Nah, apa kaitannya dengan YouTube ini ya? Mudah-mudahan saja ini ada kaitannya dengan YouTuber pemula atau para YouTuber pemula yang sekarang sedang bekerja keras untuk meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terus juga mudah-mudahan ini juga ada keterkaitannya ya, yang sekarang lagi hangat diperbincangkan ya, baik di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, yaitu tentang P3K ya, P3K atau PPPK ya, yang sekarang ini tanggal 1 di tahun 2021 ini ya, katanya pemerintah akan mengangkat jutaan P3K ya, P3K dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendiknas lah. Nah, bagaimana nasibnya dengan para GTK yang berada di bawah Kemenag? Dalam artian GTK di sini adalah GTK non PNS, baik itu yang mengajar di madrasah swasta ataupun di madrasah negeri. Nah, mudah-mudahan saja nanti para pemangku jabatan yang ada di Kementerian Agama bisa menonton video saya, bisa menonton channel saya. Mudah-mudahan ya, ini hanya rintihan isi hati saya melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya mungkin ya, karena saya sebagai pelakunya, dirasa belum tepat ya. Bagaimana belum tepatnya? Contoh seperti di tahun-tahun yang kemarin atau di tahun-tahun yang lalu, pemerintah mengadakan testing CPNS umum dan khusus ya, umum dan khusus. Nah, keinginan saya ya, sebagai salah satu guru sukwan yang mengabdi di madrasah dan madrasahnya juga swasta, keinginan saya pemerintah bisa langsung terjun atau melihat ke grassroots ya, ke akar rumput, ke ujung tombak, bagaimana hiruk pikuknya atau bagaimana para guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun, mungkin juga ada yang lebih dari saya, lebih dari 20 tahun. Nah, keinginan saya sebagai guru sukwan atau guru honorer, seharusnya pemerintah itu tidak usah repot-repot mengadakan testing CPNS dan lain sebagainya ya, dari umum atau dan lain sebagainya. Mohon maaf ini ya, saya ini kepada pemerintah menyarankan
itu kan sudah ada ya, database-nya sudah ada, misalkan guru atas nama A ini sudah mengabdi berapa belas tahun, berapa puluh tahun, itu kan pasti sudah ada di pusat. Apalagi ini Kementerian Agama ya. Kalau Kementerian Agama itu kan masih terpusat di Jakarta ya, di lapangan Banteng. Nah, menurut saya atau keinginan saya sebagai salah satu guru Sukwan yang berada di Kementerian Agama atau di bawah Kementerian Agama, ya gak usah repot-repot lah pemerintah untuk mengadakan tes CPNS atau yang sekarang akan bergulir katanya ya di tahun 2021 P3K dan sebagainya. Sudah saja itu kan sudah ada datanya ya, siapa saja misalkan yang sudah mengabdi puluhan tahun, ya itu saja langsung angkat ya. Kalau misalkan tidak bisa langsung angkat, silakan adakan tes khusus. Misalkan ini tes yang sudah mengabdi 20 tahun, khusus kelompoknya ya, golongannya yang 20 tahun. Ini yang mengabdinya sudah belasan tahun, khusus ya. Nah, melihat kejadian-kejadian kemarin, tahun-tahun kemarin ya, melihat ada yang misalkan hanya beberapa bulan mengabdi terus juga ikutan testing lolos. Ada yang sudah beberapa belas tahun bahkan puluhan tahun testing tidak lolos. Nah, yang saya harapkan kepada pemerintah, jadi mohonlah secara bijak bisa melihat ini kenyataan ya, yang realnya di lapangan. Contoh seperti di Kemenag. Di Kemenag itu kan ada beberapa kategori guru, ada guru in passing, ada guru sertifikasi, ada guru insentif ya yang kemarin itu, dan ada juga guru honorer biasa. Apa itu guru in passing? Guru in passing yang sudah mendapatkan tunjangan per bulan dari pemerintah ya, dari pusat. Sama seperti sertifikasi, cuman kalau sertifikasi itu nominalnya lebih sedikit daripada guru in passing. Nah, menurut saya pemerintah tidak usah repot-repot mengadakan seleksi dan lain sebagainya. Misalkan langsung saja lihat masa kerjanya, terus juga di cross check ke sekolahnya ya, ke madrasahnya, apakah si guru tersebut kinerjanya, profesionalismenya dan bagaimana, itu kan pasti sudah ada rekam jejaknya ya di masing-masing madrasah. Dan toh kalaupun misalkan harus diadakan seleksi, silakan adakan seleksi ya, sesuai tadi menurut kategori saya ya. Misalkan contoh golongan guru in passing, silakan guru in passing adakan testing, misalkan yang dibutuhkan sekian ribu atau sekian ratus. Nah, mungkin bagi kami ya, itu akan lebih terasa adil, lebih terasa terakomodir oleh pemerintah yang bagaimana yang sudah mengabdi di negeri tercinta ini, NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sudah belasan tahun, puluhan tahun merasa diakui oleh pemerintah. Jadi kalau tahun-tahun kemarin itu dibatasi dengan usia ya 35 tahun, kalau lebih dari 35 tahun walaupun satu hari itu tidak bisa. Nah, seperti saya. Nah, oke, saya akan perlihatkan ya sesuai dengan janji saya. Nah, ini saya sebetulnya disebut juga sebagai pegawai testing ya, karena sudah beberapa kali ikutan testing, dan dalam artian bukan gagal ya, ini untuk lebih eufemisme katanya ya, untuk lebih menghaluskan, bukan gagal tetapi kesuksesan yang tertunda. Nah, ini lihat ya, yang pertama ini saya dikasih ciri tanda. Ini yang pertama nih, lihat ya. Yang pertama ini tahun 2021 atau sekarang ya 2021. Ini pertama tahun mana ini ya tahun ini ada nih, kartu tanda peserta ujian CPNS ya, Kementerian Agama tahun 2001. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya, tahun 2001. Ini formasinya adalah penyuluh agama Islam ya, karena saya dulu ya alumnus dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, kalau yang sekarang berubah menjadi UIN. Nah, itu golongannya 3A ya.
tempat melamar ya Kandepag Kabupaten Garut. Nah ini tahun 2001, ini kartunya masih ada ya, yang aslinya ini yang fotokopiannya. Oke, buka lagi. Yang kedua, tahun 2002. Nah, saya lulus dari IAIN itu tahun 2000 ya. Jadi langsung tahun 2001 itu ikutan testing. Tahun 2002, nah ini bisa dilihat ya. Tahun 2002, pekerjaan yang dilamar pegawai administrasi golongan 3A, tempat kantor Departemen Agama Kabupaten Garut. Masih di Garut ya, karena saya asli orang Garut ya, seperti itu. Kita ambil yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah di tahun 2003. Nah, ini yang mengadakannya bukan Kementerian Agama tetapi Kabupaten Garut ya, Pemda. Nah, di sini ada ya tempat testing SMKN 1 Tarogong. Ini apa ya calonnya? Saya lupa lagi nih, dilihat di sini. Ya ini pokoknya ini di Pemda lah kalau tidak salah. Ini tidak ada formasinya di sini ya. Materi testing Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kebijakan publik dan OPDA ya. Jadi ini Pemda ya yang mengadakannya. Nah, ini tahun 2003 yang ketiga. Yang keempat, ya menurut saya masih terus-terusan gitu kan. Jadi tidak patah semangat ya, walaupun tidak terus-terusan lulus dari testing. Nah, ini yang keempat masih di tahun 2003. Jadi saya bisa beberapa kali dalam 1 tahun. Kalau yang ini itu yang pertama adalah Pemda. Kalau yang ini, nah ini Depag lagi ya. Ini Depag lagi. Nah, ini pekerjaan yang dilamar pegawai teknis CPPN pada KUA. Wah, gayanya. Pegawai teknis CPPN pada KUA. Tempat ujian MTSN Garut. Nah, ini tahun 2003 ya. Yang kelima, lihat, nah ini Kemenag ya, Kementerian Agama yang mengadakan. Nah, lihat. Ini tahun 2004 ya, pekerjaan yang dilamar GPAI SD ya. GPAI itu artinya Guru Pendidikan Agama Islam di SD ya. Tempat ujian ini masih ada ya, Al-Musadadiyah. Nah, ini ada ya. Ini kartu testing yang kelima. Terus ini kartu testing yang keenam. Tahun 2004, masih tahun 2004 sama ya. Hanya saya bisa beberapa kali. Nah, kalau ini ke Pemda ya, kalau yang tadi yaitu ke Kemenag. Nah, ini formasinya adalah sama di sini juga ya, tidak cantumkan formasinya ya. Nah, ini yang keenam ya. Lihat yang keenam pada tahun 2004 saya testing di Pemda ya. Sama, ini juga tidak lolos. Terus kartu testing yang ketujuh. Kartu testing yang ketujuh ini juga Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang mengadakannya. Saya ikutan. Ya, pada tahun 2006. Ya, apakah adik-adik semuanya ya, para subscriber ada yang sudah lahir tahun 2006 ya. Nah, ini tempat Mandua Garut ruang 4. Ini jenis pekerjaan yang dilamar adalah guru agama pada MTS di lingkungan Kandepag Kabupaten Garut. Yang ke-8, lihat teman-teman ya, masih banyak. Nah, ini yang ke-8. Ini Pemda yang mengadakan. Ya, kalau tidak salah ini Pemda. Yaitu formasi yang dilamar adalah Pranata Humas ya, betul ya, Pranata Humas. Terus tempat tes SMA Petang Tarkid. Nah, ini sekretaris yang menandatanganinya adalah Dr. Haji Jaja Sudarja MSI. Nah, ini tahun 2008. Oke, lanjut lagi ke masih tahun 2008 ya. Kalau yang ini yaitu Pemda, kalau yang ini adalah Kemenag lagi. Nah, ini Kemenag tahun 2008, formasi pekerjaan yang dilamar adalah
penyuluh agama Islam. Wah, penyuluh agama Islam pasti di KUA ini ya kalau jadi. Nah, ini juga November 2008. Ya, ini kartu testingnya. Ini tersimpan rapi oleh saya ya, kenang-kenangan sebagai pegawai testing. Terus juga yang ke-10 ya, ini Kanwil Provinsi Jawa Barat yang mengadakannya, yaitu tahun 2009 ya. Tahun 2009 jenis pekerjaan yang dilamar guru PAI. Nah, ini ya, guru PAI. Nah, ini tahun 2009 ya. Kita langsung ke kartu berikutnya yang ke-11. Nah, ini lihat ya. Yang ke-11 saya sudah dikasih tanda. Yang mengadakannya adalah Pemda Garut. Ya, kebetulan lagi saya berada di Garut ya. Terus ini yang instansi yang dilamar adalah pemerintah Kabupaten Garut. Jenis jabatan yang dilamar adalah Pranata Humas. Nah, ini tahun 2009. Terus ini yang ke-11, ini yang terakhir nih, yang ke-12. Ya, kalau tidak salah ini yang terakhir. Yang terakhir adalah dari ini Pemda Garut. Jenis instansi yang dilamar adalah pemerintah Kabupaten Garut, wilayah yang dilamar Garut, jenis jabatan yang dilamar adalah Pranata Humas. Nah, ini tahun 2010 terakhir saya mengikuti testing. Berarti kalau dari sekarang ya, hari kemarin 2020, berarti saya sudah 10 tahun berhenti untuk menjadi pegawai testing. Nah, poin yang akan saya sampaikan kepada para teman-teman semuanya, kepada para subscriber, jangan patah semangat. Kalau kita kaitkan dengan sekarang, ya, dunia per-YouTuban, jangan patah semangat. Semoga saja di waktu-waktu yang akan datang, kita juga akan menikmati atau mencicipi hasil dari jerih payah kita sebagai YouTuber pemula, ya, seperti teman-teman yang lain yang sudah pada sukses. Nah, itu poin yang saya akan sampaikan, yaitu jangan patah semangat. Apalagi kalau sekarang di tahun 2021 ini adalah akan diadakannya P3K. Nah, ini khusus untuk khusus untuk para pemangku jabatan yang berada di Kementerian Agama, berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kementerian-kementerian lainnya. Ya, tolong perhatikan ya para GTK kalau guru ya, dan para karyawan yang telah mengabdi puluhan tahun. Jadi menurut saya datanya pasti sudah ada, sudah sampai di Jakarta, tidak usah repot-repot dan sebagainya, itu tinggal dilihat saja, pasti ada data-datanya. Nah, itu teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman yang berusia di bawah 35, 30, 25, 27. Nah, itu semangat apabila kita mengalami kesuksesan yang tertunda ya. Jangan kegagalan ya katanya. Jadi apabila kita mengalami kesuksesan yang tertunda, jangan patah semangat, jangan aral ya, apalagi dan lain-lain sebagainya. Kita berserah diri kepada Allah. Kita serahkan saja kepada Allah apabila kita sudah melakukan usahanya ya. Jadi usahanya harus maksimal. Dan saya juga ya alhamdulillah lah diterima ya, walaupun saya sudah beberapa kali testing tidak lulus ya, seperti itu. Dan saya juga pernah dari ke-12 ini dulu pernah memilih formasi yang ada di Kabupaten Subang kalau tidak salah ya. Pernah ke Subang sendirian ya, naik motor, kehujanan, kepanasan dan lain sebagainya. Nah, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing pengalaman saya. Ya, ini disimpan baik-baik ya di lemari di sana untuk kenang-kenangan. Apakah saya akan bisa seperti itu atau sampai akhir hayat nanti ya seperti ini. Nah, mudah-mudahan saja kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para subscriber dan para penonton yang baru mampir ke channel Degun Family ini, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu adalah gratis selamanya ya. Ingat, jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.